Ya, selamat pagi saudara-saudara. Ya, senang bisa kembali kita berkumpul di sini. Saya berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dan tentunya hari ini spesial ya. Spesial pakai tumpeng walaupun tumpengnya nggak bisa buat semua, tapi nanti di bawah ada mie goreng buat saudara-saudara ya untuk kita merasakan perayaan 41 tahun kita sebagai jemaat GKI Surya Utama. Saudara-saudara, hari ini memang makanya bacaan Alkitab hanya satu supaya nggak panjang, kebaktiannya nggak lebih panjang karena ada perjamuan kudus, ada potong tumpeng. Jadi tolong saudara-saudara jangan nanti juga buru-buru pulang ya. Kalau buru-buru pulang juga mobilnya belum tentu bisa keluar ya. Jadi marilah kita bersama sampai acara selesai, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk perjalanan kita bersama sebagai gereja, saudara seiman, keluarga di dalam Tuhan, satu tubuh Kristus. Nah saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini berkisah tentang penyembuhan, mujizat oleh Tuhan Yesus. Bukan kisah yang istimewa karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat menyembuhkan orang. Tapi saudara-saudara agak spesial karena orang ini namanya disebut Bartimeus. Ada orang buta yang sejak lahir yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus juga, tetapi tidak disebutkan siapa namanya. Orang yang tuli juga disembuhkan, tidak disebutkan siapa namanya. Tapi orang ini disebutkan namanya Bartimeus, anak Timeus. Nah saudara-saudara, bisa jadi nama Bartimeus, anak Timeus ini akibat orang tua yang kurang kreatif memberi anak nama ya. Bapaknya namanya Udin, anaknya Syamsuddin gitu ya. Jadi Syamsuddin anak Udin, atau mungkin sebaliknya, bapaknya Syamsuddin, anaknya Udin. Ada di sini yang namanya Udin, saudara-saudara? Ya. Ya, tapi mungkin seperti itu ya, kurang kreatif. Tetapi kemungkinan lagi saudara-saudara menurut tafsiran Bartimeus itu adalah artinya nama anak bapaknya, anak si Timeus dalam bahasa Yunani. Sehingga bukan lagi namanya sebetulnya tidak lagi diingat orang, tapi dia disebut sebagai anaknya si Timeus. Dan saudara-saudara, kalau orang mengingat kita dari nama orang tua kita, nama bapak kita, atau mungkin nama ibu kita, saudara-saudara ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang tua kita sangat terkenal sehingga dan kita kalah terkenal ya, sehingga kita diingatnya sebagai anaknya bapak itu atau anaknya ibu itu. Ya, misalnya di gereja yang aktif sekali tuh ibunya, maka anaknya itu siapa? Oh, anaknya ibu A gitu ya. Itu kadang-kadang seringkali terjadi. Nah, tapi itu kan biasanya karena belum kenal. Tapi kalau sudah dikenal, apalagi dia sudah menjadi orang dewasa, di konteks masyarakat ya biasanya orang disebut dengan namanya. Jadi entah karena bapaknya sangat terkenal, tapi akhirnya anaknya kurang terkenal. Maka kemungkinan yang kedua saudara-saudara adalah orang tidak cukup peduli dengan dia, sehingga sampai dewasa pun dia cukup disebut sebagai anak bapaknya. Nah, ada kemungkinan ketiga saudara-saudara, mencermati fenomena beberapa waktu yang lalu ada yang pakai jaket tulisannya Putra Mulyono gitu ya. Saudara-saudara, itu sebetulnya apa itu? Karena bapaknya sangat terkenal atau karena orang meledek karena anaknya dianggap hanya hebat karena nebeng bapaknya. Tapi apapun itu, kalau kita disebut hanya dari nama orang tua kita, itu bukan hal yang terlalu baik. Sekalipun karena bapak kita hebat, apalagi kalau kita sudah dewasa. Apalagi Bartimeus yang adalah seorang pengemis karena dia buta, maka sebutan Bartimeus itu tentu bukan karena bapaknya presiden atau gubernur, tetapi ada sesuatu sehingga dia dikenal sebagai anaknya si Timeus. Mungkin kebutaannya kelihatannya bukan sejak lahir karena dikatakan ketika Tuhan menyembuhkan dia dikatakan dia bisa melihat lagi. Jadi sebelumnya bisa melihat sekarang bisa melihat lagi. Jadi mungkin bukan sejak lahir. Tapi kita tahu ya dalam kalangan umat Yahudi termasuk juga kadang-kadang kita sekarang masih suka berpikir kalau orang sakit, orang memiliki disabilitas, orang mengalami kesulitan yang bisa dilihat oleh semua orang sehingga hidupnya susah, itu mungkin karena hukuman Tuhan. Dan mungkin yang dihukum itu adalah bapaknya yang menanggung anaknya. Mungkin Bartimeus kehilangan penglihatannya sejak usia muda karena dia hanya bisa menjadi pengemis. Artinya dia tidak punya skill lain sehingga dia tidak bisa
Kan kalau sudah tua baru kehilangan penglihatan dia udah punya rumah ya, udah punya pekerjaan. Tapi ini mungkin dia sejak muda dia sudah kehilangan penglihatan. Nah saudara-saudara, kenapa saya membicarakan soal nama Bartimeus ini agak detil, agak panjang? Karena sebetulnya gambaran nama yang ditanggung oleh Bartimeus sebagai seorang buta yang pekerjaannya pengemis ini adalah gambaran warisan yang tidak kelihatan, bukan warisan harta, bukan warisan jabatan atau kedudukan, tapi sebuah warisan stigma, warisan trauma. Gambaran orang yang diberi nama Bartimeus ini sama seperti kita sekarang hidup dalam keluarga atau hidup sebagai produk keluarga dengan mewarisi yang namanya sekarang ada intergenerational trauma atau trauma antar generasi. Artinya saudara-saudara ini sesuatu yang diturunkan sebagai karakter orang tua kita yang diserap lalu kemudian diteruskan. Ya, misalnya kakek nenek kita itu dulu suka marah-marah. Kalau ribut itu sampai mesti dipanggil RT RW buat misahin. Orang tua kita dibesarkan dalam kondisi seperti itu. Itu yang rasanya menjadi suatu kewajaran, kenormalan. Maka mereka tidak punya kemampuan untuk kemudian ketika membesarkan kita sebagai anak dengan bahasa yang lemah lembut, dengan keinginan untuk damai, kerukunan, karena tidak familiar dengan itu. Ini contohnya ya, intergenerational trauma. Atau misalnya hal-hal lain seperti misalnya mentalitas terhadap uang. Ketika orang tua kita dibesarkan oleh kakek nenek kita dalam keadaan selalu serba kekurangan ya, takut kurang, takut nggak cukup, atau mungkin rebutan harta dengan keluarga besar, maka orang tua kita ketika kemudian sudah mandiri menjadi orang tua, membesarkan kita juga dengan nilai-nilai yang diwariskan. Ya, jadi sebuah warisan yang sifatnya sebetulnya trauma itu ya, bukan hal yang positif. Tentu ada juga hal yang positif, tapi ini kita sama seperti nama Bartimeus itu menjadi sebuah yang konotatif, sesuatu yang kelihatannya tidak terlalu menyenangkan, maka kita juga bicara soal hal-hal yang diwariskan dalam keluarga, hal-hal yang tidak terlalu baik. Nah jadi saudara-saudara, Bartimeusnya kita mungkin adalah intergenerational trauma seperti itu, pola didik, pola asuh yang tanpa sadar, tanpa dimaksudkan turun kepada kita. Ya, semua orang juga maunya tentu keluarga yang rukun, bahagia, penuh dengan sukacita. Tapi kadang-kadang orang tidak punya kemampuan untuk itu karena dia tidak pernah mengalami, tidak pernah dibesarkan dalam lingkungan demikian sehingga hanya itu yang bisa dia teruskan. Sampai sini dulu ya, bukan berarti sudah selesai suratan nasib, enggak. Sampai sini dulu, ini gambaran. Yang kedua saudara-saudara, bukan saja intergenerational trauma, tapi gambaran nama Bartimeus ini juga seperti sifatnya adalah pembentukan konsep diri. Ya, nama adalah doa, kan, katanya begitu kan. Tapi biasanya anak-anak tuh pasti mengalami yang namanya protes sama orang tua. Kenapa nama saya begini gitu ya. Sebagus apapun nama yang sudah dirancangkan oleh orang tua, pasti suatu saat anaknya pernah protes. Kenapa? Karena diledek sama teman-temannya di sekolah gitu ya. Atau susah banget namanya disebutnya, guru tuh selalu salah terus ya. Dulu saya punya teman namanya Linawati, belakangnya pakai Y. Guru saya menyebutnya Linawatai gitu ya. Ya itu salah gurunya sebetulnya ya, tapi mungkin Linawati kan pakai I, biasanya ini Linawati pakai jadi Linawatai. Ya sesuai itu ya, kadang-kadang kita, papa mama kenapa sih kasih nama gini, susah tahu gitu ya, atau jadi bahan ledek-ledekan. Padahal nama adalah sebuah doa. Nah Bartimeus, anak si Timeus ini saudara-saudara adalah gambaran bagaimana kita oleh orang tua seringkali didoakan tanpa sengaja atau perkataan itu kan bisa jadi doa, bisa jadi kutuk ya. Kadang-kadang mungkin orang tua tuh suka berkata gitu, kamu mah gak bisa apa-apa. Aduh kamu mah paling gak bisa diandalkan deh. Kalau mau apa-apa kayaknya papa mesti minta tolongnya sama kakak kamu atau adik kamu gitu. Kadang-kadang ada hal-hal seperti itu ya, terutama kalau mungkin orang tua lagi gregetan, lagi kesel gitu terucap. Nah ini sebenarnya pembentukan konsep diri. Atau kamu tuh nggak kayak papa lah, kamu tuh orangnya tuh ceroboh sama kayak papa. Mungkin maksudnya sebetulnya mau bonding ya, kamu anakku nih ya, ceroboh gitu ya. Tetapi tanpa sadar itu menjadi sebuah konsep diri, sebuah penamaan. Dan ini yang menjadi Bartimeusnya kita mungkin.
Atau saudara-saudara, Bartimeusnya kita adalah mungkin sebuah gambaran sama seperti Bartimeus yang mengalami kebutaan, bisa jadi dikait-kaitkan dengan orang tuanya. Kita nggak tahu nih si Bapak Timeus ini seperti apa kelakuannya. Tapi kadang-kadang mungkin orang berkata, itu soalnya dulu bapaknya suka korupsi sih. Makanya itu anaknya kena hukuman. Dan dalam pengertian yang ketiga, bisa jadi Bartimeusnya kita adalah ketika orang tua kita melakukan sesuatu yang menjadi sebuah stigma yang kita tanggung. Ya. Mungkin orang tua kita korupsi seperti itu. Atau mungkin orang tua kita penjahat. Itu menjadi beban. Saudara-saudara ya. Nanti ketika pacaran lalu ditanya orang tuamu kerja apa, orang tuamu itu siapa gitu. Hal-hal seperti ini menjadi beban. Nah, maka kita semua mungkin adalah Bartimeus yang punya intergenerational trauma, yang punya konsep diri yang terbentuk yang tidak ideal, atau mungkin kita punya beban jelas bahwa orang tua kita melakukan sesuatu yang tidak bisa membuat kita bangga. Saudara-saudara, itulah kehidupan. Tidak bisa kita memilih dari mana kita lahir, di mana kita dilahirkan, keluarga macam apa, itulah kehidupan. Tetapi saudara-saudara, kabar baiknya adalah dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, semua itu bisa dipulihkan. Bartimeus bukan saja bisa melihat lagi, tetapi dikatakan dia menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, secara simbolis juga makanya ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi murid-murid Kristus, kita juga punya kesempatan untuk mengalami pemulihan. Pemulihan kita mungkin bukan seperti Bartimeus dalam arti bukan masalah penglihatan atau pendengaran atau apapun yang lain. Tapi pemulihan batin, pemulihan citra diri, pemulihan relasi dalam keluarga kita. Relasi dalam keluarga yang juga menular relasi dalam pertemanan, dalam pergaulan kita. Karena kan bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga yang misalnya tidak cinta damai, maka kita dalam pertemanan juga biasanya sulit untuk tiba-tiba jadi cinta damai. Ya, tapi sebaliknya kalau kita mengalami damai dalam keluarga, kita dalam pergaulan juga baik. Nah, jadi pemulihan yang dibicarakan ini bukan lagi pemulihan soal fisik, walaupun mungkin itu juga diperlukan, tetapi lebih bicara soal pemulihan batin, pemulihan konsep diri, pemulihan relasi. Nah, bagaimana Bartimeus mengalami pemulihan itu? Jawabnya adalah karena dia mau, kehendak untuk dipulihkan, kehendak untuk berubah. Bukan saja ya udahlah memang sudah begini, semua orang juga gak ada yang bahagia-bahagia amat hidupnya. Semua orang juga keluarga gak ada yang ideal-ideal amat. Ya udah keluarga saya begini, keluarga tetangga lebih jelek lagi, ya udahlah tidak usah, sudah gak usah berubah gitu ya. Nah saudara-saudara, oleh karena itu penting sekali untuk kemauan kita berubah. Saudara-saudara, lagu tema bulan keluarga kita refrennya ingat gak? Kasih Tuhan pun memulihkan mereka yang mau hidup rukun. Ya. Ketika kita membahas lagu itu ada yang bertanya gitu ya. Kenapa ada kata yang mau hidup rukun? Jadi Tuhan pilih-pilih dong. Kalau yang gak mau gak dipulihkan. Gimana jawabnya saudara-saudara? Ya iya, bukannya Tuhan pilih-pilih, tapi kalau kita tidak mau dipulihkan, kita tidak mau hidup rukun, bagaimana kasih Tuhan bisa memulihkan? Kalau kita maunya ribut, kita maunya orang lain hancur, kita maunya orang yang menjahati kita sengsara, artinya kan kita gak mau rukun, gak mau damai, gak mau dipulihkan. Ya, biar udah nanti kita ketemunya di dunia orang mati saja ya, nanti ketemu di sorga tapi beda kapling lah ya. Kalau bisa jangan sebelahan gitu ya, gimana habis katanya nanti dikumpulkan gitu. Saudara-saudara, perlu kemauan dari kita untuk dipulihkan. Makanya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Bartimeus, Tuhan Yesus masih bertanya kan, apa yang engkau kehendaki aku lakukan untukmu? Saudara-saudara, mungkin orang banyak bilang, ya elah nanya lagi gitu ya. Ya pasti minta dicelikan matanya, ngapain nanya? Karena Tuhan perlu kesadaran apa yang dikehendaki itu untuk keluar dari diri Bartimeus. Nah saudara-saudara, kita lihat Bartimeus dikatakan ini gambarannya Bartimeus itu dia duduk. Tapi dia berseru-seru ketika dia dengar itu Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko. Ya, Tuhan Yesus habis bertemu dengan Sakeus dan sebagainya di kota Yeriko. Lalu Tuhan Yesus mau keluar.
Artinya mau melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Ini kesempatan terakhir Bartimeus. Mungkin dia sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kota. Sebagai seorang pengemis, dia tempatnya hanya di pinggiran tembok kota. Tidak masuk. Disitulah dia mengharap belas kasihan dari orang yang melintas. Dan dikatakan dia duduk tapi dia berteriak-teriak. Berteriaknya tuh desperate, frantic. Ya, sampai orang bilang, diam udah diam, jangan berisik gitu ya. Karena mungkin berisik sekali mengganggu. Tapi kenapa saudara-saudara? Karena dia gak bisa jalan dan mengejar Tuhan Yesus. Dia gak bisa melihat mau lari kemana. Maka dia tahu, dia desperate, dia dalam duduknya ya. Ini harapan dia terakhir untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka dia berteriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini kesempatan terakhir. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang tanda kutip desperate ya, bukan dalam arti desperate menyedihkan, tapi seberapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh ingin mengalami pemulihan Tuhan. Ingin Tuhan mendamaikan kita antara suami dan istri. Ingin Tuhan mendamaikan keluarga kita. Ingin Tuhan memulihkan batin kita. Atau banyak di antara kita yang dengan ego kita mengatakan I don't need everybody. Saya gak butuh siapapun, biar aja. Orang-orang itu biar mereka jalani hidupnya sendiri. Saya sudah cukup dengan diri saya sendiri. Atau tidak sungguh-sungguh ingin untuk ya udahlah, gak sudilah saya untuk dipulihkan dengan dia. Tetapi Bartimeus kehendaknya ditunjukkan, bahkan dia tidak peduli ketika orang bilang, Bartimeus diam, jangan berisik, udah gitu ya. Kamu tuh nobody, gak usah memusingkan. Tuhan Yesus tuh banyak kerjaannya. Dan ketika Tuhan memanggil dia, dikatakan apa? Dia menanggalkan jubahnya. Nah saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa kehendak, kemauan untuk dipulihkan itu bukan berarti kita memaksakan kehendak kita. Mengatur Tuhan, Tuhan saya mau keluarga saya dipulihkan. Tolong Tuhan supaya semua anak-anak saya jadi kaya raya, jadi sukses ya, supaya hidup kami bahagia. Itu mengatur Tuhan ya. Karena cara Tuhan memulihkan, cara Tuhan bekerja tuh berbeda dengan yang kita harapkan. Maka punya kemauan untuk dipulihkan itu adalah dengan satu kesadaran ya, kesadaran apa masalahnya kita. Kan Tuhan tanya ya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Apa masalahmu yang perlu aku tolong? Aku gak bisa melihat, aku mau melihat Rabuni. Saudara-saudara, seringkali kita yang punya banyak masalah, atau gak banyak lagi, yang punya masalah, seringkali kita menyalahkan keadaan. Menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Orang tua saya sih kayak begitu, membesarkan saya kayak begini. Makanya saya gak mampu. Ya saya gak pernah mengenal kasih sayang, saya gak pernah mengenal kelemah lembutan. Ya sekarang saya jadi orang tua, ya makanya saya jadinya galak, jadinya marah-marah. Ya kan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua. Tapi kita mau gak menjadi orang tua yang lebih baik? Kita mau gak anak-anak kita mengalami cinta kasih, mengalami damai, mengalami dibesarkan, diterima, bahwa dia tuh berharga. Bahwa bukan karena rankingnya bagus makanya dia disayang, tapi apapun yang terjadi dia disayang, dia dihargai. Kalau kita sungguh-sungguh mau, saudara, kita menyadari, oke, orang tua saya sudah melakukan tugasnya, sudah selesai. Sekarang giliran saya untuk mau berubah. Menyadari bahwa oke, saya juga punya kesalahan. Sifat-sifat yang saya tidak sukai dari orang tua saya sekarang menjadi sifat saya. Dan saya gak bisa terus-terusan mengatakan ini karena orang tua saya. Ini karena mertua saya sih membesarkan suami saya atau istri saya kayak begini, makanya jadinya begitu. Stop menyalahkan, sadari peran kita. Take ownership, bertanggung jawab untuk apa yang bisa kita ubah. Makanya ditanya sama Tuhan ya, Tuhan tahu kok dia udah mau disembuhkan, tapi Tuhan perlu Bartimeus menyadari apa yang dia butuhkan, apa yang tidak ada dalam hidupnya, apa yang butuh dipulihkan. Mari kita introspeksi diri, apa sifat-sifat buruk, karakter-karakter buruk kita yang berkontribusi dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, sadari. Yang kedua, saudara-saudara, kerendahan hati ya. Ketika Tuhan mengatakan panggillah dia, maka Bartimeus dibantu orang berdiri itu, dia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya ini dicatat secara khusus adalah sebuah gambaran dia siap untuk menjadi hamba. Ya, ketika Tuhan Yesus mencuci kaki para murid, kan dia juga menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya ya, lalu mencuci kaki. Artinya dia siap, apapun yang Tuhan akan suruh untuk dia kerjakan, dia siap. Saudara-saudara, ketika kita mau dipulihkan, memang kadang-kadang Tuhan memulihkan dengan ajaib.
Ya, dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka Tuhan bisa mempertemukan kembali, mendamaikan. Tetapi kita juga perlu mau kerendahan hati untuk mengikuti perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang ya udah, cobalah menyapa duluan. Cobalah untuk mengapresiasi duluan ya. Cobalah untuk memberi kesempatan. Cobalah untuk menelpon. Cobalah untuk begini dan begitu, saudara-saudara, lakukanlah. Ya. Hidup kita tuh sangat singkat. Dan yang menjadi hitungannya adalah kebahagiaan yang kita jalani bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Maka jangan menyia-nyiakan waktu dengan gengsi, dengan ego. Pokoknya gak mau ngalah, dia duluan. Kalau dia duluan yang menghubungi, baru saya mau ketemu. Saudara-saudara, GKISU sudah 41 tahun berjalan bersama. Banyak hal yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan untuk bisa melengkapi kita menjadi pribadi-pribadi yang diperbarui. Sehingga kita bisa memperbarui kehidupan, relasi, kesejahteraan sesama kita dalam keseharian kita. Tapi saudara-saudara, kita juga perlu kemauan untuk ambil bagian ya. Seringkali bikin seminar, seminarnya bagus. Baik konsepnya maupun pelaksanaannya. Tapi yang datang panitianya, keluarganya panitia, dan beberapa orang yang memang mau. Yang lainnya enggak. Tapi kemudian mengatakan, aduh gereja kayaknya enggak menyentuh saya gitu ya. Maka maulah, punyalah kemauan untuk menerima pengajaran, menerima pembinaan. Kebaktian hari Minggu baik, tetapi tentu lebih baik lagi kalau kita bisa melengkapi diri dengan banyak hal. Saudara-saudara, kerendahan hati juga artinya kita mau keluar dari kenyamanan kita. Kadang-kadang kita itu mau beriman tapi selama nyaman, ya imannya harus nyaman. Jadi kita memberi persembahan senyamannya kita ya, nggak sesuai dengan yang selayaknya kita berikan. Kita bergereja juga gitu kan, lebih nyaman ikut gereja di YouTube aja lah, nggak usah ke gereja. Saudara-saudara, kalau itu yang nyaman buat kita, maka panggilan kita adalah untuk keluar dari ruang nyaman kita, untuk datang ke gereja. Kalau yang tidak nyaman buat kita adalah memberi persembahan selayaknya, maka berikanlah. Karena untuk mau bertumbuh kita harus keluar dari ruang nyaman kita. Semoga kita sebagai jemaat, sebagai pribadi, sebagai keluarga boleh mengalami pemulihan Tuhan. Kita adalah Bartimeus, tapi Bartimeus pada akhirnya menjadi pengikut Kristus. Kita adalah juga pengikut Kristus. Masa lalu kita adalah bagian dari perjalanan hidup Tuhan membentuk kita. Jangan berhenti di sini. Berubahlah oleh pembaruan budi kita. Berubahlah oleh cinta kasih Tuhan. Biarlah hidup kita boleh mengalami pemulihan dan damai sejahtera Tuhan yang seutuhnya. Amin.